Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Mita Pak. Saya dari PPSDM BP2MI, kebetulan diminta pimpinan untuk mewakili lembaga dalam forum rakor ini. Sebenarnya ini forum yang kami tunggu Pak. Ini pertama kali kami ikut diundang dalam rakor sekaligus absen nih Pak. Di kami alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa punya JFPTP Pak. Kami itu JFPTP ada 5 orang yang historinya adalah penyetaraan semua. Jadi Desember 2020 kami diangkat 5 orang dan alhamdulillah Pak, ini sebenarnya testimoninya biar ini Pak, biar imbang Pak. Tadi baru 1 Pak. Saya ikutan testimoni karena teman-teman Kemendikbud adalah lembaga pembina JF yang paling cepat merespon surat permohonan formasi kami. Jadi ketika kami baru diangkat, kita kebingungan Pak waktu itu. Kemudian PPSDM juga baru hadir di tahun 2020 itu. Kami baru punya berkinerja 1 tahun di tahun 2021. Nah, awal 2021 itu nggak sengaja kenal dengan tim Kemendikbud melalui Mbak Erika, Pak. Kemudian dihubungkan dengan Mbak Nanda dan akhirnya bisa ketemu dengan Pak Pur. Pak Pur adalah orang pertama yang menyatakan sebagai narasumber boleh Zoom kapan saja. Saya belum pernah dengar itu, Pak. Kalau sudah narasumber biasanya ada waktunya gitu. Nah dari situ kami banyak sempat diskusi dengan Pak Pur sampai 2 kali, kemudian diarahkan untuk minta tambahan formasi dan alhamdulillah Pak di BP2MI sudah dapat formasi tambahan. Jadi dari 5 itu yang terdiri dengan 1 madya dan 4 muda, ada tambahan formasi 2 madya, 4 muda dan 4 pertama. Kami sudah masukkan ke informasi dari Kemenpan, tapi memang belum ini Pak, belum ada follow up dan mungkin ini sudah menjawab pertanyaan dari rakor kemarin terkait dengan perpindahan Jafung ya Pak ya. Jadi mungkin kami akan berusaha mengupayakan itu karena tim kami di PPSDM masih teman-teman analis kepegawaian Pak. Jadi 90% analis kepegawaian, 1 prakom. Gitu. Jadi kami masih butuh dan tadi teman-teman PTP kami juga sudah menitipkan banyak pesan. Kemarin kami mengajukan dupak Pak untuk pertama kalinya di Januari. Karena dupak pertama artinya kami juga memahami banyak hal yang masih perlu kami pelajari Pak. Jadi memang tidak mengharapkan juga sempurna dan di ACC semua karena juga masih belajar karena belum memahami betul poin-poinnya seperti apa dan alhamdulillah juknisnya luar biasa sudah di-share terus di ini ya Pak ya, di online ya Pak. Sehingga kami gampang untuk mengakses. Dan dari semua Jafung, alhamdulillah kalau saya lihat sih teman-teman Kemendikbud untuk PTP adalah Jafung, pembina Jafung yang paling open. Karena semuanya ada di online, kita bisa download. Walaupun setelah di-download bagi yang madya Pak, di kami yang alhamdulillah sudah senior gitu, tetap di-print Pak. Jadi di-print segini tebelnya, segini tebelnya, tapi gak masalah, artinya akses itu mudah gitu. Akses itu mudah. Ini juga menjadi akhirnya ketika dupak kami sudah ternilai pun akhirnya tidak menciutkan Pak, alhamdulillah karena memang teman-teman ini teman-teman yang punya semangat juang sama terkait di dunia pembelajaran Pak. Jadi kita malah terpacu sebenarnya, mungkin nanti banyak akan ngobrol dan banyak akan ngerepotin teman-teman Kemendikbud karena kita pasti akan haus informasi karena anak masih baru nih Pak, jadi banyak nanyanya gitu sama Pak Pur sama Pak Mansur. Terkait dengan itu Pak, mungkin ada beberapa supporting yang kami butuhkan. Yang pertama adalah mungkin
sekiranya informasi-informasi pengembangan kompetensi untuk PTP Pak bisa kami akses gitu Pak, apa-apa saja gitu. Maklum kami masih klasik Pak, jadi penggunaan online itu baru di sini kami melek banyak Pak. Ya. Jadi masih model dikasih tahu dulu baru diakses gitu. Nah, mungkin ini kami juga belajar Pak bagaimana kita kepo dulu baru bisa dapat informasi ya itu. Jadi mungkin terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja yang mungkin perlu kami dapatkan Pak untuk meningkatkanlah kemampuan dan pengembangan kompetensi kami di bidang Jafung PTP. Yang pertama, yang kedua adalah terkait support pemenuhan formasi Pak. Tahun 2021 kami ini agendanya di BP2MI masih teragendakan terkait dengan pembentukan tubuh PPSDM Pak. Sehingga kami menyadari memang banyak kekurangan terkait pemenuhan dupa karena kami masih disibukkan terkait dengan itu. Tapi di 2022 ini alhamdulillah Pak, karena kami pimpinan langsung adalah Kapus PPSDM Pak Anas Pak, kebetulan mohon izin juga tidak bisa bergabung. Salam beliau untuk Bapak Ibu rekan-rekan dari Kemendikbud. Pak Anas kebetulan mengarahkan kami teman-teman PTP untuk bisa mensupport terkait dengan materi-materi dan silabus pembelajaran Pak. Karena ada PTP Pak, jadi kami tahun 2021 itu menginisiasi untuk membuat LMS Pak. Namanya Siap Pintar Pak. Nah, 2021 badannya LMS sudah jadi Pak. Jadi 2022 ini kami rencana soft launching Pak, pelan-pelan, dan kami yang teman-teman PTP ini mendapat mandat untuk mengisi konten terkait dengan LMS ini. Dan juga karena BP2MI PPSDM ini unik Pak di BP2MI, kami tidak hanya melayani pendidikan terhadap ASN Pak, tapi kami melayani pendidikan kepada pekerja migran Indonesia. Jadi khusus yang sektor government to government atau G2G jalurnya, yang negaranya sementara masih ada 3, yaitu Korea, Jepang, dan Jerman, itu kami yang mendidik Pak. Artinya kami punya kewajiban untuk mendidik para instruktur kami Pak. Jadi instruktur di kami itu bukan jabatan fungsional Pak, jadi tugas tambahan. Jadi itu yang masih agak rumit, tapi malah menjadi tambahan pekerjaan Pak di kami. Teman-teman instruktur ini perlu dibekali terkait dengan materi-materi karena mereka tugas tambahan, mereka tidak meng-create Pak materi itu. Sehingga kreasi materi itu dibebankan pada teman-teman PTP akhirnya yang kita berlima ini. Nah, beban itu bertambah dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan Pak, perubahan lembaga Pak. Kami dulu BNP2 TKI, kemudian 2019 berubah jadi BP2MI. Nah, perubahan lembaga ini pun menjadi perubahan aturan baru, perpindahan pegawai mutasi besar-besaran, sehingga perlu ada pelatihan terkait dengan layanan untuk PMI yang terbaru. Dan latihan itu tidak bisa terus kontinu dilakukan oleh teknis Pak. Sehingga butuh media-media baru yang harus di-create oleh teman-teman PTP nantinya. Dan itu juga sudah kami mintakan Pak sebagai inisiasi kapus kami menotadinaskan, menyurati rekan-rekan teknis apabila ada materi-materi pembelajaran untuk teman-teman yang di garis depan Pak untuk pelayanan, kami siap membantu dari teman-teman PTP. Jadi itu juga sudah kami sinkronkan Pak dengan teknis kalau di BP2MI, sehingga teman-teman PTP yang 5 orang ini untuk tahun ini sudah kami siapkan agenda-agenda terkait dengan pembelajaran dan materi-materi serta konten-konten untuk mengisi LMS. Gambarnya seperti itu Pak. Nah mungkin perlu dibantu Pak terkait dengan penambahan tadi formasi Pak. Kemarin hadiah dari usulan Kemendikbud itu yang ada 10 orang itu sepertinya kami mungkin kalau bisa diperkenankan ditambah Pak. Apalagi yang pertama Pak, kami
kurang sekali karena bahannya ini luar biasa banyak, PR-nya luar biasa banyak. Sekiranya bisa nanti disupport untuk itu. Yang ketiga adalah Pak, ini karena banyak Pak pembelajarannya, sekiranya saya minta bantuan gitu Pak, kalau mau ngerepotin teman-teman PTP Kemendikbud boleh nggak ya? Gitu. Karena kalau saya ngerepotin teman-teman PTP yang lain kayaknya sudah punya agenda kerja masing-masing. Nah. Jadi kalau Kemendikbud kan tahu persis terkait bagaimana materi-materi pembelajaran yang harus dibentuk nih. Ini Pak Pur sama Pak Mansur nih sekiranya saya mau ngerepotin, next kami punya 300-an Pak instruktur di seluruh Indonesia Pak, yang bukan JF Pak. Jadi tambahan kerja itu, dan belum lagi kami punya fasilitator pendamping ya Pak, pendamping PMI di daerah itu namanya teman PMI, kawan PMI, namanya kawan PMI dan perwira PMI Pak. Itu kurang lebih ada 100-150 masing-masing Pak. Jadi ada 500-an lebih Pak yang juga menjadi salah satu garis tugas dari PPSDM BP2MI, dan semuanya tidak punya materi ajar untuk daring ya Pak, yang untuk self learning, jadi untuk pembelajaran mandiri untuk materi-materi itu. Mungkin itu saja Pak, sekaligus absen Pak, sekaligus absen dari BP2MI hadir Pak. Kami bahagia sekali bisa hadir di sini. Next kalau ada acara siap juga Pak untuk diundang hadir. Terima kasih Bapak Ibu dari Kemendikbud atas kesempatannya. Makasih Pak Mansur, Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur langsung, Pak Pur, nanti Pak Harto. Bu Mita, saya juga berterima kasih kepada teman-teman BPMI. Salam saya untuk Pak Ahnas. Saya pernah diskusi sedikit tentang buruh migran itu karena memang sungguh kita harus peduli sama mereka. Saya pernah 2 kali, ini cerita dulu ya Bu, pernah 2 kali ketemu mereka, saya sampai haru gitu ya, bangga, ada sedihnya gitu. Jadi saya itu pernah ketemu TKI di Taipei, banyak, TKI di Hong Kong banyak, dan saya menemukan mereka ini luar biasa. Ada yang sambil jadi reporter, ada yang sambil kuliah ini, kuliah itu. Jadi sebenarnya buruh migran kita itu bisa hebat dan bisa mewakili menjadi representasi negara kalau dipersiapkan dengan baik gitu ya. Saya pernah bilang kalau di BP2MI ini kalau ada video-video mengangkat yang baik-baik itu kemudian ditunjukkan kepada yang mau pergi, sebenarnya mereka akan lebih optimis bahwa ini bukan akan menderita atau akan sulit. Oh, banyak yang akan dapat hal-hal baik gitu ya. Ini tugasnya BP2MI bukan hanya menyiapkan tapi mungkin lebih ke memberdayakan gitu. Karena itu saya menyarankan sebelum ke yang tadi 3 hal sampaikan Mbak Mita, video based content perlu dibanyakin dengan cara mendokumentasikan, merekam dari fakta-fakta yang baik itu gitu. Itu jadi pembelajaran gitu. Belajar itu sekarang nonton itu ya tidak harus terbatas hanya di LMS-nya BP2MI, mungkin best practice dari para instruktur berhasil melatih orang, kemudian para pendamping buruh migran bisa mendampingi buruh migran yang sukses, itu divideokan semua, kemudian ditaruh di tidak hanya satu saluran, bisa diakses oleh banyak orang, maka BP2MI akan meraih sukses luar biasa gitu. Itu mungkin saya punya saran, punya pendapat. Dan kalau video base itu nanti salurannya itu gampang diputer, gunakan HP juga bisa gitu. Jadi tidak mesti repot-repot. Jadi ada tadi nama LMS-nya apa Mbak? Siap Pintar. Siap Pintar Pak. Ya, saya sudah catat Siap Pintar. Oke.
3 hal yang Ibu sampaikan, minta bantuan, ya kalau kami mampu kita layani, tapi kalau sibuknya teman-teman saya juga luar biasa Bu, jadi nggak terlalu janji deh waktunya, tapi kesediaannya ada gitu ya. Tapi mungkin kalau waktunya nggak pas, biasanya ya nggak bisa dipenuhi. Kemarin DPRI juga kami hadirkan Dokter Ika, tapi mungkin belum puas ya Pak ya, karena mungkin mintanya lebih dari 1 mungkin ya. Tapi coba kita penuhi nanti kalau ada pendampingan atau ingin dapatkan penguatan dari teman-teman saya. Lalu tentang formasi, ini nanti Pak Harto yang pasti kelewatan, pasti kami berharap Pak Harto kalau ada surat-surat yang minta formasi itu memang kita ingin memprosesnya dengan lebih cepat, verbalnya namanya verifikasi validasi, kemudian supaya segera menjadi rekomendasi, setelah jadi rekomendasi diteruskan ke Menpan menjadi informasi. Biasanya memang tidak langsung dijawab, direspon, tetapi biasanya direkam langsung ke aplikasi di sana, sehingga kalau ada kebutuhan seperti Setnek tadi mau ngangkat orang, pasti itu dibuka dan oke gitu. Jadi nggak apa-apa ya formasi itu kalau mau diupdate tiap tahun itu di awal tahun, bulan-bulan sekarang ini. Karena biasanya pengumuman penerimaan CPNS atau P3K itu nanti di April, di Mei gitu ya Mas Trul ya. Sehingga saat yang tepat untuk memperbarui formasi itu di Januari, Februari gitu. Ini saran saya ya, kalau ada keinginan tadi Mbak Fitri atau Bu Mita ini mau meminta lebih tadi, diajukannya ya saat-saat kayak sekarang, jangan lewat dari itu. Gitu. Nanti bisa sejalan dengan penetapan informasi tiap tahun oleh Menpan. Jadi, tapi saya ada catatannya gini Bu Mita, yang ada diisi dulu deh, jangan nambah-nambah dulu kalau belum yang itu padat ya. Jadi dibuktikan teman-teman bisa bekerja dulu gitu. Terus yang pertama tadi tentang support untuk pengembangan kompetensi apa saja, Mbak Ika bisa memberikan nanti bahwa kita punya seperangkat bahan-bahan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman itu, dan kami akan terus analisis, kaji terus apa yang dibutuhkan teman-teman. Kami selalu nanya para pemangku kepentingan, PTP-nya, atasannya, dan ahlinya, itu kita minggu depan juga akan ada kegiatan seperti itu, kita menanyakan ini kurang apa. Oh, PTP ini kurang ajar, ya kita ajar. Bukan kurang hajar, bukan, saya ngomongnya kurang ajar. Diajari kan? Ya, bukan dihajar. Mbak Ika, modul-modul kita sudah banyak ditaruh sebenarnya ya. Kalau ada yang minta, kami begini Bu, keterbukaan kami itu gini, kalau ingin belajar, nggak usah minta diklat, enggak. Mau belajar apa, ini modulnya, mau nonton apa, ini videonya, mau memahami apa, ini bisa ditiru. Kami inginnya, kalau ada orang mau belajar mengembangkan kompetensi itu, aktif gitu. Aktif itu apa? Pengen tahunya mana? Buktikan. Ini, pengen tahu apa? Nih, tulisannya ada ini. Jelasin dong. Baca dulu baru saya jelasin gitu. Bu Mita, Bu Fitri, kasarnya kami nggak mau orang yang minta diloloh gitu. Minta diajari dong pelatihan, duduk berminggu-minggu, nggak ada itu dalam benak kami. Kami punya konten sudah diupload, tolong cari di YouTube, analisis kebutuhan bagaimana. Di YouTube ada. Bu Ikan jelasin ada, Bu Andam jelasin ada, Purwanto jelasin ada. Bagi yang mau ketemu aja dengan kami di dunia maya. Kami ini sudah pakai ajinya Buris Rowo, membelah diri bolos rewu, tidur pun ngomong gitu. Kalau ini direkam kan, nanti saya tidur rekamannya diputer kan, oh, suaranya Purwanto itu, hantu itu. Ya kan, gitu. Kami sudah PTP gitu loh, menyesuaikan dengan namanya gitu. Ada teknologi kok. Ngomong sekali direkam, diputer 100 kali kan aku nggak capek. Tapi kalau saya suruh ngulangi 3 kali, ogah. Iya nggak? Itu prinsip kami. Jadi kami punya modul, punya konten itu ada, silahkan diakses. Pelajari dulu, kalau bingung ayo diskusi 1 menit, 2 menit selesai. Ya udah kan, selesai kan? Udah kerja, bukan
bukan duduk di kelasnya yang penting, kompetennya. Gitu. Jadi kami siapkan, Mbak Ika boleh memberi kalau ada yang minta ini mana, kalau belajar analisis, belajar rancangan, belajar ini. Kami kalau nanti paling apes nggak dikasih yang terbaru karena masih disusun ya Mbak, dikasih aja yang modul lama itu mungkin juga belum pernah baca kan gitu, Mbak Ika. Modul analisis kebutuhan, modul tentang perancangan, modul tentang produksi media, itu kami punya sudah dari dulu gitu. Jadi kalau mau belajar, monggo. Kami itu bukan pelit untuk ilmu, jadi kami persilahkan untuk akses saja. Kami punya saluran, punya podcast, punya ini kegiatan-kegiatan gini, Mas Fikri ini direkam, narasumber jelasin tadi tentang BTP, misalnya apa dari Menpan, itu kami rekam, nanti kami upload. Makanya kalau mau cari penjelasan tentang apa tadi ya, kinerja jabatan fungsional gitu, itu BTP, kegiatan di Arosa ini ada dua hari lagi atau berapa Mas biasanya. Ini sambil memaksa dia enggak, dia pasti enggak Pak, enggak sanggup ngeditnya gitu ya. Oke ya, seminggu lagi paling telat ya. Tapi biasanya dicicil, ada materi satu dari, iya yang bertugas, tapi kan yang saya tanya Fikri yang tahu harus lapor Pak itu sudah, ya kan? Iya, makanya saya nggak gampang ngomong karena kalau ngomong saya membebani kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita rekam, kita taruh di YouTube ada, taruh di webnya PTP ya. Ya Mas, ada dan banyak salurannya di YouTube bisa, di podcast juga ada. Kalau yang hanya suara kami gunakan saluran itu. Jadi gitu Bu, kami mungkin mohon maaf kalau tadi itu ya bisa dimintai tolong, tapi caranya ya tadi, ayo jangan ngundang tatap muka, susah ya online aja gitu. Kalau teman-teman nggak mau ya kita susah, tapi kalau mau oke, ayo gitu, ajar aja. Jadi bagi kami tidak ada masalah untuk melayani lintas instansi pengguna ini. Dan mungkin ada baiknya memang usul dari Bu Fitri itu kami pertimbangkan betul Pak Ato. Untuk koordinasi kayak begini kan banyak sekaligus gitu yang mungkin perlu diteruskan dengan yang lebih efektif itu dikumpulin atau diajak online itu tiap-tiap ini gitu Mas. Tiap-tiap kementerian atau daerah atau bagi provinsi gitu menurut Mbak Fitri. Nanti kita coba bikin ininya Bu, kemungkinannya yang mana dari saran Bu Fitri yang akan lebih baik. Ini sekaligus kita ngomong next yang kita butuhkan ini kita mau apa ya, supaya koordinasi antara instansi pengguna dan pembina ini bisa lebih efektif, supaya PTP tidak bingung, supaya atasan ngerti tadi seperti yang di Kemenseknek ini menunjukkan atasan itu ngerti yang dimaui sehingga perlu juga yang meneruskan usulan rencana SKP atau menerima hasil kerja itu dia tidak lagi udah terserah kamu. Ini yang paling bahaya adalah banyak pekerjaan BTP itu diterima atau diteruskannya ke kami itu oleh dia gitu. Nah itu yang nggak boleh, Mas Fikri. Jangan sampai terjadi BTP-nya dia, yang menyetujui juga dia, yang ngirim submit itu juga dia, adminnya gitu loh. Kemarin masih pernah ada yang terjadi, itu kan kita tidak tahu. Kebetulan dia cerita ngaku. Ini yang jadi ini ya saya Pak. Loh, dirangkap semua. Atasannya sampai nggak ngerti bahwa kerjaan itu apa bener apa enggak, kan dia harus ngecek gitu. Nah ini ditandangi sendiri, ini jangan sampai terjadi dengan alasan nggak ada orang gitu ya, nggak bisa, harus orang lain yang mengiyakan pekerjaan-pekerjaan sebelum disubmit ke dalam rupa kami. Itu yang bisa saya respon untuk Mbak Nita. Jadi Pak mungkin izin sedikit Pak, hanya menegaskan saja mungkin Pak Harto, Pak Pur dan Pak Mansur mungkin terkait dengan PIC ya Pak ya, sepertinya ya. PIC dari pembina
nanti untuk tiap-tiap lembaga, sehingga sebenarnya saya kayak gangguin Mas Wandi terus, gangguin Mbak Yesi yang terus. Pak Yesi tadi itu nggak bisa kita penuhi. Usul Mbak Fitri itu kalau setiap daerah satu, daerahnya itu provinsi aja kita nggak cukup. Iya, nggak cukup. Iya, pasti, kementerian ada 80. Iya. Kemudian kalau kabupaten nanti mungkin bagaimana Pak Arto yang cantiknya gitu untuk artinya gini, kami juga dari lembaga yang mungkin juga user teman-teman PTP ini butuh mungkin satu line yang memang bisa dicecer lah bukan dicecer ya, bisa kita iniin gitu, artinya tidak perlu. Sebenarnya kami juga kan kasihan Pak, kami mikirin juga Pak. harus sinkronus, menggunakan saluran email atau apa, nanti dijawab tertunda, asal dijawab kan nggak apa-apa. Iya benar Pak. Iya betul Pak, makanya itu mungkin ini terkait dengan ini saja sih Pak. Apa sih ya, kalau pimpinan itu kan kayaknya biar mantep gitu, seolah-olah gitu Pak Arto. Jadi mungkin itu bisa di create gitu, bagaimana ya teman-teman dari Kemendikbud lebih memahami untuk ini. Tapi saya setuju memang perlu ada forum mungkin per lembaga sehingga bisa ini. Ya. Terima kasih Pak. Pak Anto nambahin sedikit ya. Silakan. Menambahkan Pak Mansur, Mbak Mita. Jadi ini saya pernah menghadiri sebuah forum diskusi ya. Jadi sebuah JF itu justru inisiatif bukan dari instansi pembina. Justru inisiatifnya itu dari instansi pengguna. Jadi dia bergeraknya melalui ikatan profesinya, Pak. Jadi di ikatan profesinya itu yang dimaksimalkan, Mbak Mita. Jadi misalnya perwakilan di Seknek satu orang siapa, perwakilan di apa tadi nama Ibu saya masih agak ini BP2MI Bu Mita ya. Jadi itu misalnya siapa. Jadi yang bergerak itu justru instansi pengguna melalui ikatan profesinya. Nah di situ saya melihat ada leadernya, bukan dari instansi pembina, tapi dari instansi pengguna. Kebetulan Kemendikbud itu di perguruan tinggi banyak itu jabatan analis anggaran. Nah itu teman di Kemendikbud itu aktif dia mengkoordinir teman-teman di Kemendikbud untuk berdiskusi dengan narasumber di instansi pembina. Nah di sananya itu terserah siapa yang sempat di ikatan profesinya itu. Jadi misalnya yang sempat itu ketua umumnya yang hadir. Kalau misalnya tidak ya sekjennya atau siapanya, yang penting memahami substansi gitu. Jadi memang ya memanfaatkan teknologi informasi. Tadi kalau mengharapkan per ini, saya khawatir nanti orangnya nggak cukup gitu. Tapi misalnya Seknek, kemudian Bu Mita, Bu Fitri dan ini berkumpul misalnya ketemu nih 50 orang dari 10 unit, ya udah Zoom dengan Pak Purwanto atau dengan Pak Mansur atau nanti siapa. Nah itu disitulah diungkapkan semua unek-unek itu. Jadi saya beberapa kali hadir di forum kayak gitu. Jalurnya itu jalur ikatan profesinya. Kayak misalnya analis kebijakan. Itu ikatan profesinya juga aktif juga. Analis anggaran juga aktif juga. Jadi memang ya teman-teman PTP-nya itu harus punya inisiatif. Karena kalau bahkan di PBJ itu Pak Put, itu justru yang kuat itu bukan dari biro umum, tapi dari perguruan tinggi yang memang dia JPBJ dari karir, bukan dari penyetaraan. Jadi istilahnya itu setelah jadi PTP dia kuat betul, dia bukan dari penyetaraan. Kayak ini misalnya Bu Mita nanti bisa jadi apa istilahnya itu perpanjangan tangan dari PTP di instansi pembina, bisa seperti itu. Jadi kita apa istilahnya ya, berantai gitu Bu. Tapi mungkin satu lagi ini Pak Mansur boleh ya komen mengenai pengembangan media. Ini ilmunya Pak Purwanto ini, saya berguru. Nah, jadi ada 3 cara kan. Yang pertama itu adapt, yang kedua adopt,
yang ketiga baru develop. Jadi misalnya ibu kekurangan konten, lihat tadi misalnya konten-konten apa yang bisa kita adaptasi dari konten-konten yang sudah ada. Jadi bisa konten asing dan sebagainya, tapi izin, minimal ada izin. Misalnya ibu melihat konten-konten dari Pusdat ini bagus, ibu mau adopsi, nah tinggal izin aja. Pak, bisa nggak saya melihat konten ini bagus nih, saya adopsi untuk saya masukkan ke dalam konten pembelajaran di tempat saya, itu ada. Tapi kalau developnya itu tadi yang ibu perlu dukungan teman-teman Pusdatin yang mungkin lebih profesional. Tapi ya peluang-peluang pengembangan konten itu kan tidak harus dari baru, bisa dari konten-konten yang sudah ada kita adaptasi, kita adopsi, atau kita kembangkan baru. Itu saja saran saya. Mudah-mudahan sih pengembangan kontennya tidak harus tergantung kepada teman-teman Pusdatin. Saya khawatirnya nanti tidak terpenuhi gitu ya Bu ya. Jadi kita resource sharing. Misalnya di BPK punya konten yang bagus, bisa sharing. Kemudian di BPS punya konten yang bagus dan sebagainya. Jadi learning resource center ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa konsep teknologi pendidikan juga itu, sehingga nanti teman-teman mungkin kalau sudah itu bisa diklaim sebagai produk dari PTP. Itu. Saya kira itu taman saya, Pak Mansur. Terima kasih. Oh, iya Pak. Ya, tadi ada yang sudah dijelaskan Mas Jan ya, PTPI ya. Saya juga berharap teman-teman bisa belajar bersama seperti dari teman-teman keuangan tadi loh. Belajar itu dengan sejawat, sesama sosial ya, belajar sosial atau belajar sambil bekerja. Itu di APTPI sebenarnya rutin ada aktivitas-aktivitas belajar bersama, entah namanya sarasehan, simposium atau apa, dan itu teman-teman kan wajib ya menjadi anggota APTPI itu untuk JAPTP ini menurut Permenpan. Karena itu anjurkan teman-teman untuk masuk segera menjadi anggota APTPI sehingga kalau bingung solusinya ada di situ. Kejawab kebingungannya langsung dapat inspirasi, oh saya tinggal ikutan yang sudah berhasil tidak membuka jalan hutan sendiri tapi tinggal tapaknya ikuti gitu. Itu di sana profesi itu sudah aktif, tiap tahun ada simposium ya Pak Mansur. Dan kalau hanya seminar-seminar webinar sering banget, itu disitulah teman-teman bisa saling mendapatkan ide dan pengaruh yang positif. Itu untuk asosiasi memang harus mendaftar. Terus ada satu yang Pak Sarip tadi saya lupa. Saya kebetulan juga anggota Dewan Penasihat untuk Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. Memang TP di kampus itu ada S1, S2, S3. Saya itu alumni dari S1, S2, S3 itu TP gitu. Tapi waktu S2 di Malang saya TP-nya Teknologi Pembelajaran, Mas. Waktu S3 Teknologi Pendidikan. Kalau Mas Harto kan Teknologi Pendidikan dari kurikulum Teknologi Pendidikan, ya. Itu sebenarnya kami sudah ngomong-ngomong dengan mereka, Pak. Jadi kalau kasus yang tadi Pak Sarip sebut, ada yang teman belum berkualifikasi, kalau ada di kementerian lain juga, saya nanti bisa bicara dengan Asosiasi Program Studi untuk menolong teman-teman itu. Ambil S1 jurusan TP bisa berapa semester nih kalau saya backgroundnya ini. Iya, nggak usah dari awal gitu kan. Nah, itu nanti bisa didekati asosiasi program studi ini sesuai dengan lokasinya, teman-teman milih di mana. Bisa ada 40 lebih program studi TP itu Pak, di Indonesia, yang universitas yang punya jurusan TP itu, kalau mau mengubah warna dirinya supaya berbau TP, berwarna TP ya, itu di situ. Nah, dari Sumatera ujung sampai ujung ada, gitu, sampai ke timur sana. Jadi swasta negeri juga ada. Jadi nanti itu pilihan solusinya untuk yang teman-teman belum berkualifikasi. Di Untirta ada, di Banten ya, di Bogor Ibnu Khaldun ada, dan banyak Pak. Jadi itu
ada yang S1, ada yang S2, ada S3. Jadi sudah lengkap. Saya kebetulan tahu banget karena saya aktif juga di situ. Dulu saya aktif ngajar Pak Sarip. Saya ngajar S3, nguji doktor 50 lebih Pak. Jadi makanya ya kadang-kadang tadi Mbak Fitri bilang, ini kok kayak tesis gitu. Jangan-jangan itu dosa saya memasukkan karya tulisnya PTP harus begini-begini gitu. Saya hanya ngikuti aja sih, ngikuti kelaziman. Mudah-mudahan tidak melakukan kezaliman. Lazimnya karya ilmiah itu antara pendahuluan dengan kesimpulan kan nyambung gitu kan, gitu, koheren namanya. Jadi itu karena kalau yang nggak tahu memang kadang-kadang salah terus. Gitu. Tapi kalau udah tahu Pak, saya sering nyandain teman-teman yang kuliah nggak lulus-lulus itu, bikin disertasi aja kok nggak jadi-jadi, aku bilang. Pak Pur sombong amat. Iya, karena saya udah hafal, nguji disertasi udah banyak. Ini apa yang saya dorong sekolah-sekolah itu teman-teman itu tahu itu Pak Pur kalau ditanya soal sekolah selalu gitu aja katanya. Terima kasih Pak Mansur.